Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Cuma Quran. Satu Quran mushaf Quran. Ayyul ikhwah azza subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita adanya salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Tauhid Syekh At-Tamimi yang kita kaji kali ini, seolah kita masuk pada bab yang ke-20 untuk bertauhid, untuk beribadah kepadanya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dicipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makna liya'budun adalah liyuwahhidun, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi dengan benar. Dan itu menjadi fondasi. Bila kuat bangunan di atasnya. Bila rapuh juga bangunan yang di atasnya. Ketika bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, menjadikan caranya satu-satunya cara yang dipakai, menjadikan rahmatnya satu-satunya yang kita harapkan, puncak rahmat itu adalah surga. Apabila itu punya amal-amal saleh yang lain nanti akan diterima. Tapi sebaliknya, apabila akidahnya rusak, rumah fondasinya rapuh, amblek boten? Amblek. Karena Allah sudah tidak menolong. Bahkan Allah marah. Bahkan Allah menjadikan dia ngopeni awak dewi. Allah lepas open ono awakmu dewi, sambato karo sing tok sembah kono. Nanti resikonya amat sangat bahaya. Yang resikonya nanti berbagai macam ancaman akan menimpa kepadanya. Karena resiko dari kesyirikan ialah satu, bila punya dosa enggak diampuni. Nomor dua, ketika beribadah enggak diterima. Nomor tiga, ketika dia sempat beramal, diharapkan berpahala, itu dihancurkan. Yang keempat, ketika diputuskan vonis, maka dijamin pasti neraka.
Yang kelima, nggak ada penolong. Yang keenam, surga haram untuk dia. Maka untuk itu tauhid itu butuh kita kepadanya, lebih butuh daripada menghirup dan menghembuskan nafas. Kita bisa dipisah ke ngambekan mboten? Gak usah ambekan puluh menit ngoten nggih. Jere mboten? Kalau kita iso ambekan 10 menit nanti akan sukses nggak ambekan setengah jam. Akan sukses nggak ambekan sak jam. Akan sukses nggak ambekan sedino. Napa? Mati. Sukses napa mati? Ya mati. Kalau begitu resikonya amat sangat berat sekali dari kesyirikan itu. Makanya kita harus betul-betul menjauhi dari bahaya syirik yang amat sangat membahayakan. Makanya itu harus menjadi kebutuhan kita, lebih penting daripada makan minum, lebih penting daripada nafas kita, lebih penting daripada segala sesuatunya dari dunia kita. Karena paling mulianya manusia di sisi Allah, dia adalah ahli tauhid. Semoga Allah jadikan kita betul-betul tulus sebagai ahli tauhid. Sekarang bab yang ke-20, apa tema yang kita bahas? Yaitu sikap keras, sikap tegas Rasulullah SAW terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Ibadahnya masih kepada Allah, masih juga bertauhid, juga sunnah. Cuma tempatnya saja dibawa kemana? Di dekat kuburannya orang soleh. Itu saja sudah dimasalahkan. Itu saja sudah dimasalahkan. Kalau begitu saja sudah dimasalahkan, nyapoto ngibadah kamu sebagai ahli tauhid, ahli sunnah, kok ndadak milih nyang kuburan, nyapo? Napa alasannya kira-kira? Apa rumahmu sudah penuh, halamanmu juga nggak tersisa, masjidmu sudah full? Jawabnya ra kebagian gen. Omahe cek longgar, halapannya cek longgar, masjidnya longgar, apa mau bek angin malahan. Bek wong napa bek angin? Lah itu saja masih longgar, kok ndadak pilih nyang kuburan, nyapo? Tok go nyang kuburan ki nyapo? Ya bener sing kubur ki wong saleh insyaallah, tapi tok go rono nyapo? Kalau di dekat kuburan orang saleh sudah ndak boleh, pone sing dikubur gak saleh pisan. Berarti lebih bahaya. Karena menjadikan tempat itu untuk sholat itu sudah menjadikan dia sebagai masjid. Karena bumi secara umum itu memang dijadikan masjid, termasuk kekhususan yang dimiliki Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu tahuran wa masajidah, atau kama qala Nabi SAW, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat dan alat bersuci, sebagai tempat sholat dan alat bersuci. Kecuali dua yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. Apa? Pertama hammam, dua makbarah. Hammam itu tempat untuk buang kotoran dan orang membersihkannya di situ. Bisi,
itu tidak boleh untuk sholat. Dan juga makbarah nggak boleh dijadikan tempat sholat. Masjid tempat sujud, tempat sholat. Lek tiang sing layat jebule mayite wis dikubur, nyusul teng kuburan, sholat jenazah teng kuburan angsal mboten? Boleh. Loh, lagi kan sholat. Iya, tapi kan nggak ada sujudnya. Masjid itu kan tempat sujud. Ini kan hanya sebatas berdiri doa, nggak ada sujudnya. Pertama dijawab begitu. Yang kedua, memang itu Nabi SAW itu melaksanakan. Dan yang dimaksud Nabi SAW, pelarangan sholat di kuburan itu bukan sholat jenazah, tetapi sholat yang ada sujudnya. Sholat jenazah tidak ada sujudnya. Nah begitu, nggak ada sujudnya. Nah begitu, itulah sikap tegas Nabi SAW. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah jangan sampai orang menjadikan wong mati sebagai Tuhan selain Allah. Karena ketika menjadikan kuburan tempat sholat, ternyata itu dipilih-pilih. Yang dipilih adalah orang soleh, sementara mereka memiliki persepsi khusus terhadap orang soleh, memiliki pemikiran khusus, dugaan khusus, harapan khusus kepada orang soleh. Biasanya wong niku datang tiang soleh seneng mboten? Napa sebabnya kok seneng niku? Tentunya nggak semata nggak diganggu, bukan semata SME menarik, bukan semata like golek utangan gampang. Bukan itu yang menjadi daya tariknya. Walaupun itu juga termasuk daya tarik, tetapi ada daya tarik yang lebih utama lagi. Apa itu? Ketika manusia sudah kehilangan ilmu, mereka memiliki sikap berlebih kepada orang soleh. Di tengah kondisi semangat beribadah nggak punya ilmu, disitulah iblis punya kesempatan mengadakan penyesatan. Tiyan niku gampang diplekoto lek beneh napa mboten beneh? Diplekoto niku napa? Diblocokne nggih. Napa diblocokne niku? Dibelokkan alamat. Gak roh alamat sing digoleki etan kon menggok ngulon niku jenenge diblocokne. Sementara kita butuh tahu memang program iblis itu. Makanya ahli ibadah lebih ringan buat iblis walaupun banyak daripada ahli ilmu walaupun satu. Iblis niku menghadapi ahli ibadah 1000 niku enteng. Tapi iblis saged KO menghadapi ahli ilmu walaupun satu. Karena ahli ilmu nggak bisa disesatkan, ahli ibadah banyak disesatkan. Ahli ilmu nggak bisa disesatkan dan dia akan mempengaruhi oleh orang-orang lain. Nah begitu. Itu diantara penyebabnya kenapa orang itu kok condong cinta kepada orang soleh, karena ada pemikiran-pemikiran. Karena mereka pun juga cinta kepada soleh, dan orang soleh itu adalah wali Allah. Bila orang itu sudah jadi wali Allah, itu dongane mustajab, dan masyarakat punya kebiasaan titip. Sekarang kita perinci dulu, orang soleh itu jadi walinya Allah. Orang soleh itu jadi walinya Allah, dan soleh itu sendiri sudah menunjukkan ahli ibadah. Baca saja di Al-Imran 114. Di sana ada 8 sifat wong soleh. Pertama, istiqomah. Ketika beribadah punya ilmu, beramal, jaga sampai mati, bahkan semakin gede. Yang kedua, waktu malamnya dengan 2 keadaan. Ketika istirahat sudah cukup dan bangun, mengisinya membaca Quran dan sholat.
Dua sifat berikutnya, iman pada Allah, iman pada hari akhir, bertauhid dan taat. Dua sifat berikutnya, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dakwah. Yang kedelapan, mereka lomba di dalam kebaikan. Jangankan wajib dilaksanakan, sunnah kayak wajib. Jangankan haram ditinggalkan, makruh koyok haram, bahkan mubah apa yang sibuk cek mikir-mikir. Jadi sarana apa ndak? Nah, jadi sarana ya diambil, kalau ndak ya ndak. Upami butuh kita sami sedina menika 100.000 cukup. Terus enek wong dum-dum duit. Sak truk atusan ewu kabeh. Hadirin monggo mundut sak cekapipun. Kangge kebutuhan dinten menika. Kira-kira njipuk sak kuwate napa mek selembar? Wonten tiyang nggawa dhuwit atusan ewu sak truk. Dum gratis. Diumumkan, monggo para sederek mundut sak cekapipun kangge kebutuhan dinten menika. Jenengan mengke mundute sak lembar napa sak kuwate? Nah, orang yang lomba pada kebaikan, dia akan mengambil sak cukupe. Aku sak lembar cukup, sudah pulang. Tapi kalau berlonggar kepada yang mubah, jibuke sak wate. Nah, orang yang sabiqun bil khairat itu begitu tandanya. Kepada yang mubah, ya mikir, butuhku sak piro iki sebagai sarana. Lek pas ya pas, lek nganti kakian aku kok dihisab. Dan saya tidak mau mendapatkan hisab sing jelimet. Itu tadi tanda orang yang lomba kepada kebaikan itu sudah soleh. Nah, orang soleh yang sifatnya seperti itu dia dijamin menjadi walinya Allah. Orang yang dicinta dan dibela oleh Allah. Fasilitasnya tiang sing dadi wali niku napa? Setidaknya satu hadis menceritakan 6 tiang sing dadi waline Allah. Kita sami saged mboten dadi walinipun Allah? Saged mboten? 8 sifat tadi miliki. Kita punya ilmu, kita punya beramal, istiqomah waktu malam, setelah istirahat cukup, kondisi melek, gunakan salat baca Quran. Iman pada Allah, tauhid. Iman pada hari akhir, taat. Amar ma'ruf, nahi mungkar, lomba kepada kebaikan. Saged to? Saged mboten? Ngusan wae ra iso. Pengen saleh apa ora iso? Saged mboten? Ditanteng tenanan to niki lho. Saged mboten? Itu orang soleh, itu walinya Allah. Bila kita baca pada surah Yunus, Allah memberi keterangan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tidak takut dan tidak susah. Masa depannya gak takut. Kenapa? Mati sudah dihibur oleh malaikat. Gak usah susah, gak usah wedi, gembira dengan surga. Ini kondisi badai mati. Makanya masa depan itu gak menakutkan. Dunia yang ditinggalkan gak menyusahkan. Kenapa? Wes enek sing ngurus. Sinten walipun Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua sifat, iman dan takwa. Imtak, napa imtak niku? Iman dan takwa. Iman itu ilmu, takwa niku taat. Sehingga terjaga dari murka Allah. Makanya syirik ditinggalkan, bid'ah ditinggalkan, tauhid dikerjakan, sunnah dikerjakan, sholat dia dekat kepada Allah Ta'ala, bergaul memberikan maslahat. Itu iman takwa. Caket nggih dadi walinipun Allah. Betul sah daftar mengke dikubur dadi wali ke-11. Coba ke-11 kae, aku ke-12 ngoten. Mboten usah. Karena peluangnya itu luas. Satu kesempatan saja Nabi SAW menjelaskan ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Per satu dari 70.000 nggawa 70.000.
Makanya nggak usah dadi wali niku tandane wonten kuburane ke-11, ke-12. Napa kok mboten ke-9? Wis nek sing nggeni ngoten nggih. Nyapa mboten kuburan ke-10? Wis nek sing nggeni sinten? Embuh. Rahasia niku nggih. Nggak usah itu. Cukup Allah yang mencatat kita sebagai walinya dengan catatan iman dan takwa. Iman itu ilmu. Semoga kita termasuk mencari ilmu, termasuk tanda untuk jadi wali. Apa yang kita sudah miliki nanti kita amalkan. Amal kita berdasarkan ilmu. Taat penuh harap, ada masing kita tinggalkan penuh cemas. Kita menghamba kepada Allah penuh cinta. Karena Allah yang akan memenuhi hajat hamba-hambanya. Nah itu tadi, jadi walinya Allah. Fasilitasnya setidaknya 6. Satu hadis menceritakan 6. Napa niku? 1. Allah membantu mata. Sawang sak nyawang dibantu nyawang yang mengandung pahala jauh dari dosa. Roh apik seneng nyawang, roh elek seneng nutup meripat. Niku tanda tiyang sing dibantu. Lek enek elek seneng nyawang, enek apik malah merem, wah niku dibantu setan. Yang kedua dibantu telinganya. Ada suara baik seneng ngrungokne, enek suara elek sumpet. Enak ngaji dipun rungokne, enak tiang tukaran ngalih, tiang rasan-rasan ngalih. Nyanyi, malah tambah ngalih, enak murotal pasang telinga. Yang ketiga, tangannya dibantu, obah-obah tandang niki mengandung maslahat. Untuk menolong, untuk membantu, untuk nopolah, sing jelas fungsi tangan. Kangge kebaikan. Yang keempat, kakinya juga dibantu. Di sana ada kebaikan, kaki mudah melangkah. Di sini ada keburukan, mudah untuk lari. Di sana ada keburukan, dia alihkan kepada tempat yang lain yang tidak ada maksiat. Niku sikile nggih dibantu. Niku sudah 4 fasilitas. Yang kelima ketika minta diberi. Yang keenam ketika memohon perlindungan dilindungi. Niki fasilitas tiyang soleh sing dadi walinipun Allah. Makanya tiyang sing ngeten niki rata-rata dipun senengi dening masyarakat. Napa kok disenengi? Masalahnya masyarakat seneng titip. Jenengan lek nyuwun didongakne, nyuwun dipun dongakne tiyang soleh napa dipun dongakne tiyang toleh? Soleh kalih toleh niku napa nih? Soleh niku nggih maslahat, toleh niku lawan kata. Tentunya minta didoakan oleh orang soleh. Kenapa? Wali doanya mustajab. Sementara kita kan boleh kan minta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup, boleh kan? Makanya dicintai. Karena sahabat pun juga ada yang minta kepada Nabi SAW, "Udu Allah ayasfiyani." Doakan kepada semoga Allah menyembuhkan saya. Kan boleh. Kalau orang itu punya ilmu, bolehnya kayak begitu berada pada tempatnya. Tapi ketika masyarakat nggak punya ilmu, disitulah akan dimanfaatkan. Masyarakat punya benih cinta kepada orang soleh, disitu diblocok nih. Napa? Bentukipun anggenipun blocok nih terus pundi? Promosi tiang soleh, wong soleh ki waline Allah lek ndonga mustajab. Kan ya oleh to nyuwun didongane wong soleh. Lek ci urip ya sowana nyang daleme, lek wis ninggal ya sowana nyang. Nah, disitulah letak blocok nih. Kan ada syariat ziarah kubur, gitu kan promosinya. Kan ada syariat ziarah kubur. Kan ada bahasa assalamualaikum. Dia menjawab juga waalaikumsalam. Loh, berarti kan oleh kan. Wonten mrikulah setan blocok nih. Akhirnya ketika dia datang ke kuburan, bukannya ziarah kubur dan mendoakan, tetapi malah titip. Mbah, mumpung jenengan sampun sowan datang Allah, sampun parek, kula titip jing ben kula badhe ijaban jenengan dongane nggih, pangestune Mbah.
kok wantu seorang gege sing dikubur urip malih nang kene. Di situ permasalahannya. Nah, karena bila sudah kayak begitu, tiang menika titip, Mbah dongane, mumpung jenengan sampun parek datang Allah kula titip ndonga. Ngene asal mboten. Hakikat nyembah kuburan gini ku. Sing jeneng nyembah kuburan ku kok sujud senes. Ning napa? Sambat datang tiang sing sampun ninggal. Sambat titip niku asli nyembah. Bahasa kalian itu lumantar panjenengan sing sampun sumare. Berarti menjadikan wasilah orang mati sebagai tempat penitipan. Itulah hakikat nyembah kubur, itu kesyirikan. Di mana letak syiriknya? Pertama, nggak ada syariat itu, dia mengadakan syariat sendiri, ya kan? Nomor kali, tiang mati gadah kemampuan boten gadah. Sambat datang sing boten gadah kemampuan, berarti menjadikan dia sebagai Tuhan. Itu letak kesyirikan itu. Di balik itu orang mati mireng boten, gak dengar. Bagaimana dititipi? Wong mati tasih ndonga mboten? Tidak. Lokae jareke ketika Nabi SAW itu mi'raj kan sholat bersama nabi-nabi yang dulu. Itu kan berita. Itu kan bukan syariat untuk kita. Itu kan cerita alamnya mereka. Bukan syariat kita disuruh beramal seperti itu. Andaikan mereka iya kan termasuk jenis kekhususan. Karena Nabi itu adalah jasadnya tidak dimakan tanah. Jek utuh awakipun boten rusak. Sementara kita sami boten wonten jaminan. Yang jelas mereka sudah tidak beribadah. Bagaimana dititipi? Wis gak krungu, gak bisa dititipi. Disitulah letak kesyirikannya. Makanya karena bahayanya perbuatan syirik yang seperti itu, maka sholat walaupun ahli tauhid, ahlu sunnah dan khusyuk, tetapi ngene milih teng kuburan itu sudah haram. Dia mati diterusne generasi sak bibare derajat luwih ndek malih. Suwe-suwe anjlok. Disitulah nanti akan betul-betul kuburan menjadi tempat beribadah dan mereka rame-rame nyembah kepada kuburan. Nah, sekarang pun juga sudah banyak dipromosikan. Napa? Malam Jumat ahli kubur buka lawang. Nanti kreasinya macam-macam nanti. Jenengan sakit nak nyanyi napa? Gue sanuke pinter. Malam Jumat ahli kubur buka lawang ngaten nggih. Itu permasalahannya kenapa Nabi SAW itu bersikap keras kepada orang yang menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat beribadah. Kalau cek benih-benihnya saja sudah disikapi keras, lalu bagaimana apabila orang itu jelas menyembah kepada orang yang sudah mati? Itu tema gambaran yang kita kaji itu menuju ke sana. Dan di masyarakat itu ternyata marak dan amat sangat marak. Sudah dipromosikan promosinin masjid, yaitu malam Jumat ahli kubur buka lawang. Jenengan pirsani seringnya lek wis kemis sore malam Jumat rame mboten? Rame. Kapan malih rame? Mendekati puasa. Rame kapan malih rame? Mendekati riyo. Termasuk maleman wonten sing buka bersama wonten kuburan. Mulai wonten riyo hari ke-7 dan momen-momen tertentu. Sampai ada ziarah kubur itu dengan waktu tertentu, semisal malam Jumat legi wonten kuburan sinten Jumat legi ramene pol. Jenengan ngersakane badhe pirsa jenengan tindak teng Ngampel Surabaya.
Jemaah Legi wes pol. Kula pun nate turu nginep wonten mriku pas ketepatan malam Jumat Legi jan ramene pol-polan kula piyambak nyekseni sekitar tahun 90-an 1. Nah begitu kita menyaksikan sendiri. Dan itu luar biasa, amat sangat mengerikan. Makanya sejak dari awal itu sudah diantisipasi dengan sikap yang sangat keras. Nah ketika umat tidak memperhatikan, yang terjadi adalah sudah habis-habisan. Katanya itulah negeri Islam, padahal itu adalah perbuatan kesyirikan yang kita wajib untuk paham dan ingkar. Sekarang kita baca bukunya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Bu Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari dan menceritakan tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah itu juga salah satu dari istri Nabi, tapi kisah ini belum jadi istri. Waktu itu Ummu Salamah masih hijrah ke Ethiopia, belum jadi si Nabi. Tapi ketika sudah jadi istri Nabi baru cerita tentang gereja dengan patung-patung yang ada di gereja yang ia lihat di negeri Habasyah di Ethiopia. Apa komentar Nabi SAW? Di tempat ibadah mereka itu kok sudah ada patung-patungnya. Patungnya siapa? Di gereja itu patungnya sinten? Ya, semacam-macam lah. Akhirnya dikatakan apa Tuhan anak, apa Tuhan ibu. Yang jelas di sana patung itu ada, bukan sekarang tok, sejak dulu. Apa komentar Nabi SAW? Ulaik, mereka itu idza mata fim ar-rajul as-salih, ketika mati di tengah mereka orang yang soleh, au al-abd as-salih, atau hamba yang soleh, banau ala qabri masjidan, mereka membangun masjid di kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membikinnya patung. Status mereka yang kayak begitu gimana? Ulaika syirarul khalqi indallah, makhluk yang paling huelek. Elek napa huelek? Dan elek pol. Walaupun mereka sugih ganteng ayu, tetapi derajat akidahnya di depan Allah itu adalah makhluk yang paling jelek. Makanya kita jangan terbawa oleh sugi, mobile, pekerjaane, ayu, gantengi. Mereka itu adalah seolah jasad-jasad yang sedang jalan, karena seolah mereka itu tidak ngerti kepada kebaikan. Buktinya wong mati kok disambati, itu betul-betul kayak nggak punya pikiran mereka itu. Berarti amat sangat bahaya. Mereka dihukumi beliau sebagai sejelek-jelek makhluk karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuji kuburan, memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat patung-patung. Kedua-duanya tidak boleh. Sholat di kuburan tidak boleh, membuat patung juga tidak boleh. Makanya rumah kita juga supaya kita bersihkan dari patung. Kalau tidak mendesak, gambar pun juga pun dipasang wonten tembok-tembok. Kenapa? Itu memang nggak boleh. Malaikat tidak masuk rumah yang di situ ada gambar, apalagi patung. Bila kita terpaksa, ya gambarnya presiden kalih wakil mawon. Kenapa? Itu terpaksa saja. Untuk kondisi tertentu memang itu kayak diharuskan, orang kadang dipermasalahkan. Termasuk ditoleran tuh gambar nek duit, data-data kependudukan, terpaksa itu ada gambarnya. Tapi itu semua itu disembunyikan. Yang tidak disembunyikan itu adalah gambar di tembok untuk presiden dan wakilnya. Itu semoga saja ditoleran. Tetapi selebihnya kita nggak punya kepentingan. Fotone putrane, fotone pas rabi, foto wisudane, keluargane, butuh mboten? Gak ada perlunya. Fotone baik, gak ada perlunya. Jangan dipajang. Syukur-syukur dihancurkan. Yang kita ditoleran ya tadi gambar duit, KTP dan semisal.
Itu pun sudah delik kabeh. Itu sudah sampai seperti itu. Jadi karena kesyirikan tempo dulu itu berangkatnya dari situ, makanya cik mumpung benih cilik seperti itu sudah diharamkan. Dan itu tidak dibatasi waktunya, kapanpun tidak boleh. Itu diantara fitnah yang mereka perbuat, yaitu menjadikan kuburan tempat ibadah dan membuat patung-patung dari makhluk bernyawa. Itu perkara yang diharamkan. Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Bu Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di atas wajahnya. Lalu beliau buka ketika pengap. Dikala itu beliau sambil mengatakan, laknatullahi ala yahud wan nasor. Laknat Allah menimpa al-Yahudi wan Nasoro. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa mana dilaknat? Dijauhkan, dijamin enggak diberi rahmat, berarti neraka. Karena di akhir itu hanya dua tempat saja, surga dan neraka. Surga tempat rahmat, kalau dilaknat jauh dari rahmat, berarti di neraka. Apa penyebabnya? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat sholat. Walaupun nggak dibangun masjid, tetapi sengaja sholat di situ. Dan ternyata sekarang malah bentuk masjid nyata. Bahkan di dalam masjid juga ada kuburannya. Jenengan pun nemoni wonten jero masjid wonten kuburannya pinten ngen. Pun nate panggil apa dereng? Pinten ngen punan. Cilian kula biasa dipun jak mlebu wonten masjid daerah Botoran mriku lho. Doplangan, kok Doplangan, jembatan Pelengkung nggih. Ngulon Didik perapatan nggih. Ngalor Banjo nggih. Etan dalan. Oh pun tunekne jenenge. Kok nampa ngarang-ngarai dalane mawon. Pun tunekne jenenge. Jenengan ganggih mawon. Pun pirsa sampun ngoten mawon. Pun satipun onekne jenenge. Di situ ada. Dan tempat-tempat yang lain. Bahkan gambar di sosial media yang kayak begitu terlalu banyak dipajang. Bahkan sampai membuat kuburan palsu. Gak enek, cuma dibangun, kalau dipromosikan, dong didudah yo enek. Kenapa? Saking maraknya. Akhirnya menjadi tempat wisata. Ngeruk duit masyarakat. Nah, gitulah kurang lebih. Itu ruginya itu sudah habis-habisan. Ternyata itu sudah dilaknat sejak dari awal. Ini perkara yang kita wajib untuk mewaspadai. Nah, itu semua disebabkan karena cintanya masyarakat kepada orang soleh. Makanya cinta ya cinta, tapi ojo nganti kebablasan. Cinta supaya dibangun di atas ilmu sehingga nanti bisa mencintai dengan benar. Tapi mengatasnamakan cinta kalau nggak punya ilmu, disitulah iblis akan blocok nih kepada masyarakat. Beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan seandainya bukan karena itu, niscaya kuburan Nabi SAW akan ditampakkan. Hanya saja dikhawatirkan nanti akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Imam Muslim meriwayatkan dari Jundub bin Abdillah, aku mendengar Nabi SAW sekitar 5 hari sebelum wafatnya. Beliau dawuh demikian, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Saya menyatakan lepas untuk mengangkat satu di antara kamu sebagai khalil. Napa khalil itu? Orang dicintai dengan kecintaan luwih nemen. Upama ungkapan itu kangge penyangatan. Pi masakan enak, berarti niku enake biasa. Lah enake nomen terus pundi? Oh, enak. Sebatas cinta, ini uhibbuk.
Tapi cinta yang berlebih, anta khalilun li, kamu tuh khalil saya. Artinya apa? Cintaku kepadamu pol-polan, enggak sebatas cinta. Nabi meniadakan cinta kepada sesama menggunakan istilah khalil. Artinya cinta yang standar. Andaikan nanti butuh ditingkatkan bisa, andaikan nanti bisa butuh diturunkan juga bisa. Tapi enggak menggunakan kata khalil. Kenapa? Bila sudah menggunakan kata khalil nanti akan berisiko bahaya. Akan berisiko bahaya. Kenapa? Hati kecantol. Las kecantol, apapun yang diperbuat, yang dicintai, katut. Wis enggak mikir, nganti taklid. Yang itu kita bisa mengambil dari pesan Nabi SAW. Al-mar'u ala dini akhi, fal yandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu dipengaruhi agama karakter temannya. Maka untuk itu supaya kamu memperhatikan dengan siapa dia berkhalil. Artinya apa? Karena seseorang dipengaruhi temannya. Bila temannya sangat dicintai dengan derajat khalil, apapun yang menjadi perbuatannya mesti katut. Bahkan ada yang mengatakan, nuwun sewu bahasa sing salah, demi cintaku padamu, apapun yang kau butuhkan saya siap, walaupun kau ajak saya ke neraka. Itu loh bahayanya khalil, cinta sing kebablasan. Cik mending lagi ungkapan masyarakat, katanya seia sekata sehidup semati, tapi kenyataannya seia sekata sehidup mati dewi. Nah, itu nasib lumayan nih kalau cik lumayan. Tapi yang tadi itu sudah habis-habisan. Sampai cintanya iblis kepada kejahatan dibom dan rokok gak apa-apa. Yang penting Adam hancur. Sampai cintanya Abu Thalib kepada tradisi masyarakat dibom dan rokok gak apa-apa. Yang penting masyarakat gak mencaci maki saya. Itu sudah cinta kayak gitu, namanya khalil. Maka Nabi SAW berlepas diri, gak boleh. Saya menyatakan lepas, menjadikan kamu sebagai khalil buat saya. Makanya kita tidak usah menggunakan cinta dengan bahasa khalil. Kenapa? Itu bisa nyeret kepada petaka. Karena cinta akan mengikuti kepada yang dicintai. Ya bener, tapi tidak salah gimana? Toh di balik itu, ketika hari kiamat, walaupun orang itu punya hubungan cinta yang sangat, itu tidak akan bisa saling tolong. Nah begitu, sebagaimana di Al-Baqarah 254 dijelaskan seperti itu, supaya kita berinfak sebelum datang suatu hari. Di sana tidak ada syafaat, tidak ada khullah, nggak ada hubungan saling tolong menolong. Masing-masing adalah nasibmu yo tanggungan dewi, nasibku yo tak tanggung dewi. Tidak ada khullah. Karena saking cintanya kemudian ikut, tidak ada. Kabeh wong itu mikir siapa? Diri sendiri. Karena yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yukni. Repot dhewe pun kepiar. Nganti ibu sing gendong bayine langsung ditinggalne gak kelingan. Ibu-ibu sing hamil langsung gogrok. Orang yang tidak mengkonsumsi miras langsung mabuk. Kenapa? Dahsyatnya kondisi di kala itu. Nah begitu, makanya kita cinta ya cinta, seneng ya seneng, tapi pun ngantos nopo kebablasan. Adapun yang mengambil khalil tidak ada bahayanya, itu Allah. Mengambil khalil ada pihak yang dicintai dengan derajat lebih, dan itu tidak membahayakan. Itu ketika yang mengambil khalil itu adalah Allah.
Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Allah menjadikan saya khalil. Berarti Nabi SAW di depan Allah dicintai dengan derajat khalil. Artinya kalau orang soleh dicinta oleh Allah, Allah mencintai dengan bahasa yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Tetapi cintanya Allah kepada Nabi kita dan juga kepada Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai khalil dengan kadar yang sangat luar biasa. Itu tidak ada bahayanya. Kemudian ketika kita satu kesempatan ada rasa khalil, cinta yang sangat, Allah menjadikan hambanya ada yang dijadikan khalil. Khalil Allah sama khalil kita itu berbeda. Khalil Allah sesuai keagungannya, khalilnya makhluk dengan sesama ketika suatu kesempatan ada, itu dengan segala keterbatasannya. Kama sebagaimana ittakhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga menjadi khalil. Walau kuntu muttahidan min ummati khalilan, andaikan saya mengambil di antara umatku ada yang jadi khalil, enek koncoku sing tak tresnani dengan kadar lebih, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, niscaya ku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tresnani pun Nabi datang Abu Bakar gede mboten? Luar biasa. Luar biasa. Wis konco akrab, ket cilik, dermawane pol, kesetiaannya luar biasa, pertemanannya juga demikian, seolah tidak ada harta orang yang infak lebih berkah daripada hartanya Abu Bakar. Nganti wong-wong podo budal hijrah Abu Bakar ditahan, pamit, ojo dhisik, bocah konco, iya. Sampai di gua 2 orang, siapa? Nabi dan Abu Bakar. Ketika pun gitulah keakraban 2 orang yang berteman akrab, sehingga itu pantas itu menjadi khalil. Tapi kenyataannya juga tidak dijadikan apa? Khalil. Kenapa? Untuk membimbing kepada umat, jangan sampai bila kita itu cinta kebablasan. Kenapa? Disesatkannya manusia itu karena cinta kebablasan ketika nggak punya ilmu. Disitulah nanti manusia akan disesatkan oleh iblis. Ala wa inna mangkana qablakum kanu yatakhiduna kubur anbiya masajid. Ketahuilah, orang sebelum kamu ada mereka menjadikan kubur nabinya sebagai tempat sujud. Ala fala tatakhidu al kubur masajid. Ketahuilah, jangan sampai kalian menjadikan kubur sebagai tempat sujud. Fa ini anhakum andalik, maka sesungguhnya saya melarang kalian darinya. Tapi kenyataannya umatnya podo taat apa kadah ingkang membangkang. Banyak yang membangkang. Buktinya marak luar biasa, kita bisa saksikan. Bahkan yang promosi ziarah Wali Songo, Ping Songo, koyok kaji sing mabrur ngoten nggih. Sehingga itu marak sekali yang seperti itu. Apakah mereka itu sifatnya ben elingan mati, menyampaikan doa? Sepertinya itu bukan. Sudah ada promosi-promosi yang lain. Dan itu sangat nyata. Itu sangat nyata sekali. Maka kita wajib untuk mengingkarinya. Dan itu sudah sampai masuk ke desa-desa. Kadang pondok-pondok pesantren pun juga kiainya dikultuskan seperti itu. Termasuk ketika hari raya. Biasanya daleme Mbah Yai lek riyo rame mboten. Lek Mbah Yai sunah sepi. Lek Mbah Yai sunah napa? Sepi. Tapi yang lainnya tuh sopol. Kenapa? Golek berkah. Iso ngambung tangannya, wow, itu sudah luar biasa itu ya. Iso ngambung tangannya luar biasa. Kadang CT nggih rebutan nggih. Nggak nanti perso CT napa dereng? CT niku napa? Blendet. Yang ngopi. Kelasnya di gua. Tapi itu nggih rayahan. Itu sudah seperti itu. Itu tidak boleh. Yang boleh itu hanya Nabi saja oleh para sahabat. Berikutnya menjelang akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis Jundub, Nabi telah melarang umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian tatkala dalam keadaan hendak diambil nyawanya,
Sebagaimana pada hadis Bu Aisyah, beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. Sholat di sekitar kuburan termasuk pula dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini adalah maksud dari kata-kata Aisyah. Dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah, karena para sahabat belum pernah membangun masjid, tempat ibadah di sekitar kuburan Nabi SAW. Padahal setiap tempat yang dimaksud untuk melakukan sholat di sana berarti sudah menjadikan sebagai masjid, bahkan sebagai tempat dipergunakan untuk sholat. Itu namanya masjid, sebagaimana sabdakan Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura, dijadikan buat saya bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Hadis yang terakhir tema masalah ini, Imam Ahmad meriwayatkan secara marfu' dengan sanad yang jayyid, baik. Pesan Nabi SAW, inna min syirarin nasi man tudrikum as-sa'ah wa hum ahya. Sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia ialah ketika kiamat datang mereka masih hidup. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Makanya kita belum kedatangan tanda kiamat gede, kita wajib bersyukur. Napa di antara tanda kiamat gede? Kondisi kaum muslimin menguasai dunia. Ada seorang imam dari kerabat Nabi SAW yang itu berbarengan dengan turunnya Nabi Isa. Sehingga buah jadi gede-gede. Nganti klontongane delima, jenengan nate ngasto delima gedene sak pinten? Sak kepel nggih. Ada delima niku tiyang ngadeg sirah mboten gaduk. Gede mboten? Saking suburi Allah memberikan berkah, seolah kemaksiatan tidak ada, makanya itu makmur sekali. Ini sangat didamba, kapan dia tekani, kapan dia tekani. Semoga saya berada pada masa itu. Kayaknya kita supaya lebih bersyukur masa itu belum tiba. Bukannya kita tidak mengharapkan, tetapi mewaspadakan di balik itu. Karena setelah itu nanti akan ditiupkan angin sepoi. Siapa yang di hatinya itu ada iman, kena hembusan angin itu nanti meninggal. Untuk dimatikan dalam keadaan tidak terfitnah. Setelah itu sisa manusia sejelek-jelek makhluk. Nah, ketika andai kita di masa itu, kira-kira kita sangat menjamin buatan, aku tertimpa angin kui, aku segera mati. Sangat menjamin? Gak bisa menjamin. Ketika mendapatkan hembusan termasuk mati apa enggak? Yang mati tanda iman. Kalau nggak sampai nggak mati, waduh, bahaya. Dan kita nggak bisa mentazkiyah, menjamin diri kita. Aku mukmin loh, sakit betul. Nek jenengan dawuh pae muntut jenggote, aku lanang loh, angsal, ngoten niku lho nggih. Angsal, sampeyan kok ragu, aku jeneng lanang apa wedok to? Lha bahaya lek ngoten niku lho nggih. Tapi mengatakan saya mukmin, bolehkah? Nggak bisa. Makanya mumpung kondisi itu belum tiba, kita punya gejala kebaikan, inilah yang wajib kita jaga. Sebab andaikan kita hidup pada masa itu lalu kena hembusan angin, nanti kita mati apa enggak kita tidak tahu. Kenapa? Kita nggak bisa menjamin, nggak bisa merekomendasi, nggak bisa memastikan, nggak bisa memberikan tazkiyah kita sebagai orang baik nanti akan mati. Padahal andaikan nggak mati, setelah itu masa paling jeleknya kondisi sebagaimana yang kita baca di hadis ini. Itu sejelek-jelek manusia ketika kiamat terjadi dia itu masih hidup. Kenapa? Orang baik sudah dicabut, tersisa orang jelek. Sampai Masjidil Haram, Ka'bahnya itu diteteli bagian demi bagian. Sampai wong zina niku raisine ngungkuli pitik. Pitik jago, nguyak pitik babon, kena sak nggen-nggen apa golek nggen sing sepi. Pitik babon sayangku ayo ndelik dhisik ngono kira-kira pitike nggih.
Gak mungkin. Tuh ya kena yo nek kono, sewang wong gak peduli. Lek pitik biyene. Tapi niki manusa lho nggih. Kok nganti ngono iku? Napa niku maknane? Bejate pol. Dikala itulah terjadi apa? Kiamat. Walladzi yattakhidunal qubur masajida, dan orang yang menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Nah, sekarang itu banyak yang seperti itu. Dan itu termasuk makhluk yang paling jelek. Kemudian untuk memperkokoh promosi mereka, mereka membuat syubhat seolah benar tapi sebenarnya salah. Pertama, nyapo kok ya ora oleh, jane kiblatmu ki kaya haram main to. Mekah Madinah, Masjid Nabawi kan ini nek kuburane. Jare sunah Nabi. Lah nabimu ya sudi kubur nek masjid ngono lho. Lek pancen ngono ki ora oleh ya nabimu kae gek tokno kene kuburan umum ngono kek promosi yo. Terus pun tidak jawab ngoten niku. Sobat ngoten niku. Belum tentu orang itu bisa menjawab, iya, mulai ngono rata-rata lagi. Akhirnya malah gembos hujai. Makanya kita butuh tahu sejarahnya. Antara rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masjid itu dewi-dewi, cuma sak lokasi. Ketika Nabi SAW itu meninggal, ini kekhususan Nabi dikubur di tempat meninggalnya. Waktu itu berada di rumah Bu Aisyah yang mepet karena masjid. Rumah ya rumah, masjid ya masjid. Kekhususan disitulah dikubur, di kamarnya Bu Aisyah radhiyallahu anha. Umar juga di situ, Abu Bakar mendahului juga ada di situ. Akhirnya masjid diperbesar, malah ke segala penjuru. Akhirnya kuburan termakan berada di dalam masjid. Itu sejarahnya, itu kekhususan. Nah, untuk menjaga biar nggak disembah, itu ditembok sampai lapis 3 lapis, sehingga nggak bisa ketemu kuburan. Yang ada tembok saja. Di bawah itu ada pengawasnya. Wong pengen ziarah kubur ya lewat salam gitu saja, selesai. Kalau nanti ngusuk-ngusuk tembok, engko diusuk-usuk tambah ganteng tambah ayu, ngoten angsal. Usuk-usukne wetenge. Lek kakek anak ben kena dengi kontrasepsi ngoten nggih. Karena duwe anak bentang hamil ngoten. Enggak boleh yang kayak begitu. Itu selalu ada itu pengawasnya. Nah, gitu jawabnya. Itu kekhususan. Adapun di Masjidil Haram mereka juga punya syubhat. Apa syubhatnya? Kok gak oleh nek Masjidil Haram juga enek kuburane? Apa? Lah ke wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Makom Ibrahim dadekno masjid. Dadekno tempat salat. Itu buat orang yang awam. Mantuk-mantuk mboten? Iki ayat Al-Baqarah li, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, promosi mereka kuburan-kuburan menggunakan bahasa makam. Dengan persani. Kuburan-kuburan niku wonten gerbange napa tulisane? Makam kaum muslimin, ngoten nggih. Itu bahasa peperangan itu. Ganti. Enggak boleh makam kaum muslimin, cukup diganti dengan kuburan kaum muslimin. Kepada generasi yang tidak tahu, seolah antara makam untuk kuburan dengan makom Ibrahim itu dianggap sama. Ketika membaca ayat, loh, jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau begitu, nek Masjidil Haram, enak kuburan Nabi Ibrahim. Loh, kan begitu kan. Ini orang awam kan mantuk-mantuk. Memang begitu penyesatannya. Padahal kita paham, yang dimaksud dengan makom Ibrahim niku napa?
bancik sikil. Makam niku nggene wong ngadeg. Are kalau bangun Ka'bah wis boten giduk dirangge sikilit patusne ancik-ancik ngoten nggih. Munggah andang napa anjat napa-napa jenenge. Kan begitu. Permasalahannya seperti itu. Enggak ada urusan dengan kuburan. Itu permasalahannya. Nah, tapi ketika terjadi perang bahasa, orang awam tidak tahu, nanti bisa terjadi pemalingan tafsir. Nah, itu selalu mereka tunggu. Sementara kita bisa lihat di masyarakat, serapatek sempat maca Quran, pomo maca sebatas dimaca, Ramadan mek panen wajan, ketika omah digunakan untuk maca Quran mek dikirimne wong mati. Kapan mereka akan paham? Ketika sudah enggak paham begitu. Ketika ada kajian, mosok Quran ditafsir nih, barang ngono-ngono barang sing ngoten wonten. Kadang mah dadi tulisan wonten tembok keliling. Kadang dadi jimat-jimat dan sebagainya. Itu kondisi yang setan supaya berusaha untuk mengupayakan terus mengadakan penyesatan. Itu amat sangat bahaya. Itu marak loh di masyarakat. Itu sangat marah sekali yang seperti itu. Nah, itu tadi. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kita masuk pada rangkuman dari apa yang telah kita kaji kesempatan kali ini. Mau dicatat silahkan. Ada 5 nomor, ringkas saja. Ketika kita pasang judul beribadah di kuburan sebagai pengantar menyembah kuburan. Beribadah di kuburan sebagai pengantar menyembah kuburan. Itu judulnya apabila kita pasang judul sendiri. Judul yang ada di dalam buku adalah sikap keras Nabi SAW menjadikan kuburan sebagai tempat sholat, apalagi menyembahnya. Kita pasang judul yang semakna beribadah di kuburan sebagai pengantar menyembah kuburan. Jadi kalau gitu tidak boleh. Pelajaran nomor 1, cinta pada orang soleh itu boleh. Cinta pada orang soleh itu boleh. Untuk napak tilas jejak keilmuan, untuk napak tilas jejak keilmuan dan kesolehannya. Kita ulang, cinta pada orang soleh itu boleh untuk napak tilas jejak keilmuan dan kesolehannya. Titik. Kita pada orang soleh cinta mboten? Boleh enggak? Boleh. Apa yang wajib kita perbuat bila memang kita cinta pada orang soleh? Orang soleh senang cari ilmu, kita juga supaya senang cari ilmu. Orang soleh perilakunya maslahat, supaya kita juga perilakunya maslahat. Kalau dia bisa jadi orang soleh, saya pun juga harus jadi orang soleh. Cinta kita itu kita tujukan ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, cinta berlebihan pada orang soleh itu tidak boleh. Cinta berlebihan pada orang soleh itu tidak boleh, karena karena tumpuan cinta itu hanya pada Allah. Kita ulang, cinta berlebihan pada orang soleh itu tidak boleh, karena tumpuan cinta itu hanya kepada Allah. Titik.
Jadi cinta kita kepada orang soleh itu untuk mendorong kita supaya punya ilmu semisal beliau, bisa soleh semisal beliau-beliaunya. Tapi sama ngantos nopo kebablasan, karena cinta pol itu hanya kepada siapa? Kepada Allah. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman cintanya kepada Allah itu memang amat sangat. Makanya cinta yang amat sangat itu hanya kepada siapa? Allah. Nomor 3, cinta pada makhluk dengan derajat khalil. Cinta pada makhluk dengan derajat khalil itu boleh tapi tidak dianjurkan. Cinta pada makhluk dengan derajat khalil itu boleh tapi tidak dianjurkan, karena tetap akan putus dan akan berdampak gulu. Ada 2 alasan. Karena akan tetap putus dan berdampak gulu. Tadi sudah kita sebutkan, cinta sing nemen niku napa istilahé? Khalil. Khalil niku namung kalih, sinten? Manusa sing didadekne Khalil. Namung kalih. Nabi kita sami kalih Nabi Ibrahim. Niku Allah yang punya cinta dengan istilah Khalil. Sementara Nabi tidak menjadikan kepada sahabat engkau Khalil saya. Kau cintai ku cinta dalam keadaan lebih. Walaupun itu boleh, tetapi Nabi tidak melaksanakan. Kenapa? Akan putus. Putus mboten? Putus. Nggak mungkin seia sekata sehidup semati. Yang ada seia sekata sehidup mati yodiwi. Tetap begitu, akan putus. Dan itu nanti akan berdampak gulu. Apa gulu niku? Kebablasan melampaui batas. Kayak cinta kebablasan mesti manut, di situ setan yang blocok nih. Nomor 4, dilarang ibadah di kuburan karena itu tanda gulu. Dilarang ibadah di kuburan. Kenapa? Karena sebagai tanda guluwun. Napa makna guluwun? Melampaui batas. Nyembah kuburan termasuk syirik. Nyembah kuburan termasuk syirik. Itu tanda nomor 4. Kita ulang. Dilarang ibadah di kuburan. Kenapa? Termasuk tanda orang yang melampaui batas. Tidak boleh. Nyembah pada kuburan termasuk syirik. Kenapa bentuk nyembah kuburan? Titip donga datang tiyang sing sampun ninggal, niku bentuk nyembah kuburan. Mbah ide pangestune Mbah, ngoten nggih. Sing ben kula badhe ijaban. Itu maknanya itu sampaikan kepada Allah. Jadi ide pangestu adalah minta didoakan kepada Allah. Itu bentuk kesyirikan. Karena orang mati itu tidak mendengar, mereka tidak berdoa. Karena sudah habis waktunya. Mungkin nikmat kubur atau siksa kubur bagaimana dititipi. Ini termasuk itu bentuknya. Terakhir kelima, jadikan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadikan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Karena itu akibat dari ilmu. Karena itu akibat dari ilmu dan sebagai cahaya sehingga tidak disesatkan. Dan sebagai cahaya sehingga tidak disesatkan. Kita ulang yang kelima, jadikan cinta karena Allah dan benci karena Allah.
Karena itu buah dari ilmu, akibat dari ilmu. Dan itu sebagai cahaya sehingga tidak disesatkan. Maka daripada itu kita punya rasa cinta, kita punya rasa benci, jadikan cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ilmu kita pelajari nanti membimbing ke sana. Bila kita selalu punya ilmu, nanti tidak akan disesatkan oleh orang yang berusaha menyesatkan. Karena disesatkan biasanya mereka itu orang awam yang tidak punya ilmu, hanya melu dari tradisi yang berkembang. Demikian yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutan pembahasan kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.